Oke, teman-teman semuanya, terima kasih bagi yang masih setia menyimak informasi kesehatan pada channel ini. Tetap pantau berbagai informasi bermanfaat lainnya dengan cara klik subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi. Nah, kali ini saya akan menginformasikan bagaimana cara mengetahui bayi Anda yang baru lahir sudah mendapatkan ASI yang cukup atau tidak. Bagaimana kriterianya? Simak video berikut ini. Nah, normalnya memang ada beberapa ibu hamil yang ASINya sudah keluar pada saat dia masih hamil. Namun, ada juga yang setelah melahirkan baru ASINya bisa keluar. Nah, ada juga ibu yang setelah 2 atau 3 hari melahirkan baru ASINya bisa keluar. Sebenarnya semuanya itu masih normal. Nah, kemudian ada yang menanyakan begini, bagaimana kalau ASINya nggak keluar? Atau bagaimana kalau ASI yang keluar itu sedikit? Apakah bisa cukup untuk bayi saya? Atau bagaimana saya mengetahui bahwa bayi saya itu cukup mendapatkan ASI? Nah, sebelumnya kita bahas dulu sedikit tentang bayi. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya ukuran lambung dari bayi yang baru lahir itu sangat kecil. Pada hari pertama setelah bayi itu lahir, ukuran lambungnya itu sebesar kelereng yang kecil. Kemudian pada hari ketiga, ukuran lambungnya bertambah besar, bisa kita gambarkan sebesar kelereng yang agak besar itu. Kemudian setelah 1 minggu lebih besar lagi, sebesar bola pingpong. Setelah 1 bulan, ukurannya lebih besar, yaitu seperti telur ayam. Tentunya dari ukuran lambung itu menentukan juga berapa banyak sih ASI yang harus dikonsumsi agar lambung itu penuh atau cukup. Atau berapa banyak sih ASI yang harus dikonsumsi agar bayi itu benar-benar cukup mendapatkan ASI. Pada masalah ini sebenarnya ibu tidak perlu khawatir apakah bayi Anda mendapatkan ASI yang cukup atau tidak. Karena pada seminggu pertama itu dari bayi baru lahir itu, kebutuhannya terhadap ASI tidak terlalu banyak atau masih sedikit. Nah, untuk mengetahui apakah bayi Anda yang baru lahir cukup ASI atau tidak, bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan melihat produksi kencingnya, yaitu dengan melihat produksi kencingnya berapa kali dalam sehari atau dari BAB-nya. Nah, perlu diketahui bahwa bayi baru lahir usia 1 hari itu produksi atau frekuensi kencingnya itu masih 1 kali. Itu sebenarnya sudah normal. Itu menandakan bahwa bayi Anda sudah cukup cairannya atau sudah cukup mendapatkan ASI. Demikian dengan evaluasi hari berikutnya. Misalkan hari yang kedua frekuensi kencingnya 2 kali, hari yang ketiga frekuensi kencingnya 3 kali, hari yang keempat frekuensi kencingnya 4 kali, dan seterusnya sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-6 biasanya frekuensi kencingnya sudah sekitar 5-6 kali. Nah, itu yang menandakan bahwa bayi Anda cukup mendapatkan ASI dan tidak mengalami kekurangan cairan. Nah, itu cara mengevaluasi apakah bayi Anda yang baru lahir cukup mendapatkan ASI atau tidak. Apakah dia kekurangan cairan atau tidak. Yaitu dengan mengevaluasi frekuensi kencing pada si kecil. Yang kedua, dari warna BAB bayi Anda. Kita tahu bahwa warna dari BAB bayi baru lahir itu berwarna hitam. Ini berlangsung kurang lebih 3-4 hari. Dan setelahnya warna BAB bayi Anda itu seharusnya sudah normal. Bisa berwarna kuning, bahkan bisa berwarna hijau. Namun jika pada saat usia bayi Anda sudah mencapai 3 atau 4 hari, tapi BAB-nya masih hitam, itu bisa ibu jadikan evaluasi kemungkinan bayi Anda kekurangan cairan atau asupan dari ASI-nya belum mencukupi. Jadi kalau misalnya ibu menyusui, ibu bisa selalu memperhatikan apakah BAB si kecil masih berwarna hitam atau tidak setelah usia 3-4 hari. Nah, jika bayi Anda sudah berusia 3-4 hari, tetapi warna BAB bayi Anda masih hitam, ibu bisa meningkatkan frekuensi menyusui mungkin lebih sering atau lebih lama. Namun kalau misalnya kencingnya bagus, BAB-nya bagus, itu berarti menandakan bahwa bayi Anda mendapatkan ASI yang cukup. Nah, itu tadi cara sederhana untuk mengetahui apakah bayi Anda yang baru lahir sudah mendapatkan ASI yang cukup atau tidak.
Ibu bisa memperhatikan dan selalu mengevaluasi dengan 2 cara sederhana tadi. Nah, itu tadi informasi tentang bagaimana mengevaluasi apakah bayi kita sudah mendapatkan ASI yang cukup atau belum. Dan tentunya ibu harus selalu rajin mengevaluasi frekuensi kencing dan frekuensi BAB si kecil. Jangan lupa untuk selalu menyusui bayi agar produksi ASI ibu tetap lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.